Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Aba Hisol pada sekian kalinya. Sebelum mulai kajian ini, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita di pandemi ini, masa pandemi ini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit COVID-19. Dan Allah memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita semuanya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan bisa mewujudkan semua cita-citanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Salam Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang musawwah, ukhwah, dan tawasud. Kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan musawwah. Musawwah itu adalah persamaan kedudukan, tidak membedakan antara suku, agama, ras, bahkan masalah keduniaan. Hakikatnya itu di mata Allah manusia itu sama, karena di pandangan Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya sesungguhnya semulia-mulia dari kamu sekalian di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi manusia dengan manusia yang lain itu posisinya sama, lahir juga sama. Tidak ada kalau orang itu kaya kemudian bayinya lahir langsung pakai gelang karena dia kaya, lahir bayinya pakai jas-jasan, ya berbahaya. Iyalah kalau lahirnya operasi, lahir lewat jalan itu ya mana mungkin bisa.
tidak ada sehelai apapun yang mengikuti kecuali Ari sebagai saudaranya yang menemaninya. Itulah pada dasarnya manusia di sisi Allah itu sama, kedudukannya sama. Dan yang menjadi pembeda hanyalah ketakwaannya. Yang dimaksud takwa itu apa sih? Menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu. Mengingat kesamaan itu, maka kita tidak boleh meremehkan orang lain. Antara orang lain yang satu dengan orang yang lain itu harus saling menghormati. Ada sepatu kaul Arab menyebutkan, ada yang mengatakan asar sahabat, ada yang mengatakan hadis. Bunyinya begini, likulli syai'in maziyah, segala sesuatu itu punya keistimewaan, wal hikmah dan hikmah. Antara orang satu dengan yang lain keistimewaannya itu beda. Orang sekolah saja tidak bisa semua materi itu bisa semua. Itu 1001. Matematika bisa, kadang-kadang bahasa Arabnya lemah. Bahasa Inggrisnya ngecres, lancar, pandai. Tetapi bahasa Arabnya tidak bisa. Ilmu matematikanya bisa, sejarahnya kurang mumpuni. Itu kelebihan dan kelemahannya. Jadi kelebihan dan kelemahan tadi itu bisa saling melengkapi kalau kita menyadarinya. Antara orang yang lain, ada yang ahli listrik, mengerjakan listrik, ahli TV, ahli bangunan, ahli ini, profesinya sendiri-sendiri. Yang penting di saat kalian semua menangani satu permasalahan harus profesional. Kalau jadi guru-guru yang profesional, jadi pedai juga dai yang profesional. Jadi atlet-atlet yang profesional, ditangani yang betul, insya Allah akan jadi keberkahan. Apapun ditangani dengan serius akan menjadi keberkahan. Anak-anakku yang saya banggakan, karena persamaan ini, maka manusia yang satu dengan yang lain menyadari, sehingga timbullah persatuan dan kerukunan. Karena tidak pernah menghina orang lain, karena merasa sama, maka muncul persatuan dan kerukunan. Dan tegak dengan kokoh itu dibutuhkan 4 tiang agar persatuan dan kerukunan khususnya di Indonesia, negara Republik tercinta ini. Yang pertama yaitu ta'aruf, harus saling kenal mengenal. Tidak hanya bersifat fisik atau biodata ringkas belaka, tetapi lebih jauh lagi menyangkut latar belakang pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, ide-ide, cita-cita, serta problematika kehidupan yang dihadapi. Ta'aruf, saling mengenal. Kemudian yang kedua, sebagai 4 tiang penyangga persatuan dan kerukunan, yaitu dengan tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Kita berteman dengan orang, ya,
Kalau bisa tafahum, saling memahami, insya Allah awet. Kalau tidak ada saling pemahaman, saling memahami, mungkin berjalannya 1 bulan 2 bulan, tidak akan menjadi pertemanan yang istimewa. Tapi kalau saling memahami itu enak, memahami kelebihan dan memahami kekurangannya masing-masing. Kemudian tiang penyangga yang keempat yaitu ta'awun, artinya saling tolong menolong. Dengan kita saling tolong menolong, kalau bahasa orang dulu yaitu dengan gotong royong, itu sebagai sifat dari masyarakat Indonesia, yaitu maka insya Allah kelebihan orang yang lebih bisa membantu orang yang kekurangan, semuanya bisa teratasi. Tapi dengan catatan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maksudnya apa? Tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Jangan tolong menolong hal-hal yang berbuat dosa atau kejelekan. Dan yang keempat adalah takaful, artinya memberi jaminan keamanan. Bertetangga itu bisa aman. Jadi bagaimana kita bisa hidup rukun dengan orang lain? Persatuan dan kesatuan terwujud kalau dalam sisi kanan kiri tetangga kita merasa aman, bisa saling memberikan jaminan keamanan, maka terwujudlah persatuan dan kerukunan itu. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang ukhuwah atau persaudaraan. Yang dimaksud ukhuwah di sini yaitu bentuk jamak dari kata ikhwatun, ukhuwah, ahun, ya. Jadi kata-kata ahun bisa menjadi ukhuwah. Arti sebenarnya adalah saudara laki-laki atau persaudaraan. Ukhuwah itu pada dasarnya ada 3. Di saat orang memahami bahwa persaudaraan itu kalau ada 3, insya Allah bisa hidup berdampingan dengan orang lain, bisa memahami tentang pluralisme, tidak pernah menjelekkan kepada orang lain. Apa itu? Ukhuwah basyariah yang pertama, saudara sesama manusia. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit kuning, ada yang kulit putih, ada kulit coklat. Dia itu tetap saudara kita. Sehingga tidak ada orang menjelekkan orang lain, karena dia memahami bahwa dia itu juga saudara kita dalam arti ukhuwah basyariah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Di saat menyadari bahwa kita itu dengan orang lain itu satu bangsa, yaitu bangsa kita itu penduduk negara Indonesia, ya saling menghormati, tidak menyakiti, tidak menghina, karena merasa dia itu saudara kita, saudara sesama bangsa. Bahkan lagi yang terakhir yaitu ukhuwah Islamiyah. Dengan memahami ukhuwah Islamiyah ini tidak ada sama Islam harus mengolok ini yang lebih baik, ini yang jelek, tidak ada. Mengapa? Karena sama orang Islam punya satu kesepakatan bahwa kita adalah ukhuwah Islamiyah,
saudara sesama umat Islam. Kalau bisa seperti itu, maka negara kita itu aman, rukun, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, membahas tentang tawassut. Artinya tawassut itu di tengah-tengah, tidak berpihak dengan ini, tidak berpihak dengan itu. Memandang satu masalah itu di tengah-tengah. Itu tawassut. Artinya tidak berat sebelah, menghindari sikap ke kanan atau ke kiri. Ini ada dasarnya memang. Di Al-Quran itu disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dengan ini, pemahaman tentang ayat ini, masyarakat baik secara pribadi maupun secara organisasi harus mempunyai sifat tawassut, sikap tengah-tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan untuk bersifat lurus, tengah-tengah dalam kehidupan masyarakat. Dia tidak terlalu fanatik terhadap golongannya, dia tidak terlalu ta'assub terhadap keturunannya. Yang penting ya demi kerukunan, demi persatuan, maka orang itu harus bisa tawassut di tengah-tengah, berbuat adil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa mendukung kita supaya mampu berbuat adil, bisa bersikap menjadi penduduk negeri Indonesia yang baik, bisa hidup rukun terhadap orang lain, dan bisa hidup saling tolong menolong. Dan kita berdoa semoga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.